Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari, Lari buat Tuhan. lili. Semua siap-siap melompat. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Yunita. Selamat hari Minggu Kak Fani. Kak Yunita apa kabar? Puji Tuhan baik Kak. Kak Fani apa kabar? Puji Tuhan baik juga. Hmm. Kita mau tanya abang Boleh? dulu ya. Bang Runggu apa kabar Bang Runggu? Puji Tuhan baik. Bang Hiski apa kabar? Puji Tuhan baik. Kalau Bang Ando apa kabar? Sudah pasti baik. Nah, Sudah sudah pasti pasti baik. Kakak dan abang di sini baik, adik-adik dan mama papa di rumah juga Pasti kondisinya baik. pasti baik. Nah Kak, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita nih Kak, tapi kita harus ingetin selalu ke adik-adik, ada beberapa peraturan yang harus adik-adik tahu. Apa aja tuh Iya. Kak? Yang pertama, Yang pertama itu sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, adik-adik harus udah mandi, harus pakaiannya juga harus yang rapi, Kak. rapi. Terus apa lagi Kak? Harus siapin Alkitab sama uang persembahannya. Terus juga nggak boleh makan minum selama ibadah, Kak. Oke. Dan Terus yang terakhir, yang terakhir itu ini penting nih ya Kak ya. Iya. Kalau misalnya Kak Fani sama Kak Anita ajak untuk berdiri, harus berdiri, harus Iya. ikutin ajakan Kak Fani dan Kak Anita di sini. Gitu, Oke. Kak. Nah berarti adik-adik udah siap semua ya. Kalau udah kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Yunita? Kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang disambung sama Hari Ini Harinya Tuhan. Oke adik-adik boleh bangkit berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan. Nah kita mau pakai bahasa Bataknya adik-adik. Harta tahuak manuki di manogot ni minggui, Marta tahuak tatahuak kokoko dungo madak danak sikola minggui, dungo madak danak sikola minggui, dungo madak danak sikola minggui. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat karunia Tuhan. Makasih atas nafas kehidupan yang masih Tuhan kasih kepada kami hingga detik ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami pada minggu ini. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampuni segala dosa kami Tuhan yang kami perbuat sengaja ataupun tidak, supaya kami layak di hadapan Tuhan dan kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Oke. Nah, Kak Anita,
kan sekarang kita masih di dalam kondisi pandemi ya Kak. Iya Kak. Nah supaya badan kita itu tetap sehat, itu caranya gimana sih Kak? Kita harus taat sama peraturan pemerintah Kak. Taat sama peraturan pemerintah. Iya. Emang aturan itu apa aja Kak? Nih misalnya kita kalau mau pergi-pergi, Heeh. kita harus pakai masker, Oke, terus harus kita pakai harus masker. rajin-rajin cuci tangan, Heeh. terus harus bawa hand sanitizer juga Kak, Bawa dan nggak hand boleh sanitizer. berkerumun. Oh ya, dan harus jaga jarak juga ya Kak. Yap. Nah, sama seperti kita juga nih Kak, kita harus taat sama perintahnya Tuhan. Kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan, tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu apa Kanita? TAAT taat. Oke. Kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. Taat. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau mengucapkan titah ke-10. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Oke, kita mau mengucapkan dalam bahasa Batak, Patik Pasam Puluhon. Dang jadi haliangan niroham bagas nidonganmu, dang jadi haliangan niroham dongan saripe nidonganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugusan nidonganmu. Maksudnya apa tuh Kanita? Nah, maksudnya itu kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan kita jangan menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Itu Kak maksud dari titah ke-10. Oke, nah adik-adik, tadi kita sudah mengucapkan hukum Taurat. Sekarang kita mau sama-sama mengucapkan Pengakuan iman pengakuan rasuli. iman rasuli. Betul. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kanita? Kita mau nyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau ngulangin ayat hafalan minggu lalu nih, Kak Fani. Kak Fani boleh. masih ingat gak? Kak Fani masih ingat. Oke. Nah, Berarti tapi Kak Fani bantuin aku kelas yang apa? kelas besar. Oke, boleh Kak. Kita mulai dari kelas kecil ya, Kak. Oke. Ayat hafalannya minggu lalu itu yang kelas kecil. Aku ini anak kesayangan Tuhan Yesus. Terus yang kelas tengah itu dari Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Kalau yang kelas besar, Kak Fani? Oke, kelas besar itu dari Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pustaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Itu dia Kak hafalan minggu lalu. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci, Kak Fani. Nah, kan kita mau dengerin firman Tuhan nih, Kak. Berarti kita betul. harus siapin Alkitab. Alkitab. Nah, adik-adik menyiapkan Alkitabnya. Kalau sudah, kita mau bernyanyi ya. Ya. Kita mau bernyanyi Baca Kitab Suci. Ayo, Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik kami sekolah minggu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik kami sekolah minggu, Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga buat orang tua kami, orang tua sekolah minggu yang tetap setia memandu anak-anak kita sekolah minggu untuk beribadah pada minggu ini. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi bahan pengajaran untuk adik-adik sekolah minggu. Tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 21. Efesus pasal 2 ayat 21. Ayo semuanya adik-adik dibuka Alkitabnya. Kita baca firman Tuhan. Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dalam firman ini kita diajar, kita dibimbing bagaimana kita melihat keanekaragaman, keberbedaan seluruh ciptaan Tuhan, termasuk juga manusia yang berbeda-beda. Anak-anak sekolah minggu juga memiliki
perbedaan satu sama lain. Tetapi yang pasti Tuhan menghendaki dari keberbedaan itu, dari perbedaan-perbedaan itu suatu keindahan. Suatu keindahan. Jadi jika ada perbedaan, itu adalah suatu keindahan. Contohnya misalnya adik-adik kami, Tuhan menciptakan alam semesta berbeda-beda. Ada langit, ada bumi, ada bintang, ada matahari, ada laut, ada ikan-ikan, binatang-binatang, pohon-pohon. Semuanya diciptakan Tuhan berbeda-beda. Semuanya itu sangat indah. Kalau kita melihat malam hari, adik-adik kami, wah indahnya. Bintang bersinar, bulan bersinar pada malam hari. Itulah keindahan di dalam perbedaan-perbedaan itu. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, manusia memiliki perbedaan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada sekolah minggu yang sudah badannya sudah tinggi, tapi ada masih pendek. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ada warna kulitnya hitam manis. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat. Demikian juga warna rambutnya. Dalam hal keberbedaan juga, di Indonesia ini ada suku-suku yang berbeda. Kita suku apa? Adik-adik kami kita suku apa? Yuk. Iya, suku Batak. Bagus. Kita itu suku Batak, tapi ada juga suku yang lain, mungkin tetangga kita, di samping rumah kita. Ada siapa? Suku dari mana? Jawa, Sunda, Bugis. Ada siapa lagi? Masih banyak lagi ya. Ada Makassar, Dayak, dan lain-lain. Semuanya berbeda. Berbeda bahasanya, berbeda cara berbicara. Semuanya ini diciptakan Tuhan, perbedaan ini, kita, mereka, suku-suku yang berbeda, diciptakan Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Tuhan dan juga memperlihatkan keindahan dari seluruh ciptaannya lewat kita. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan. Adik-adik kami bisa memperhatikan perbedaanmu dengan teman-temanmu di sekolah. Apa perbedaanmu? Perbedaanmu dengan teman-temanmu di sekolah minggu. Apa perbedaanmu? Perhatikan juga perbedaanmu dengan kakak dan adik-adikmu di rumah. Ada perbedaan. Tapi Tuhan menginginkan kita, menginginkan anak-anak kami, supaya bisa memperlihatkan persaudaraan. Bisa menjalin persaudaraan. Kita merasa satu saudara dengan mereka yang berbeda dengan kita. Kita bersahabat dengan mereka. Tuhan menginginkan dari perbedaan-perbedaan itu suatu ikatan di dalam ikatan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan
Saya baca sekali lagi firman ini. Di dalam Dia, maksudnya apa? Di dalam Yesus, di dalam Tuhan, tumbuh seluruh bangunan, rapi, tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita semua yang berbeda-beda ini tumbuh di seluruh bangunan, tumbuh dalam seluruh bangunan, dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Jadi kita semuanya satu di dalam Yesus Kristus. Jika kita satu di dalam Yesus Kristus, anak-anak kami harus memperlihatkan kasih dari Yesus Kristus kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita, siapapun itu. Mereka menjadi sahabat kita diikat oleh kasih Yesus Kristus. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana persekutuan kita, bagaimana persahabatan kita dengan sesama kita, kawan-kawan kita, diibaratkan sebuah bangunan. Sebuah bangunan. Dalam bangunan itu tidak cukup hanya satu macam supaya bisa terbangun bangunannya. Misalnya gereja kita, bait Allah itu. Ada semennya, ada batunya, ada pasirnya, ada pintunya, ada atapnya, ada jendelanya, semuanya disatukan menjadi indah dan cantik bangunannya. Bayangkan kalau bangunan tidak ada atapnya. Bayangkan kalau bangunan tidak ada pintunya. Di sini kita semua ibarat ada sebagai jendela, ada sebagai pintu, ada sebagai atap, dipersatukan di dalam satu bangunan, yaitu tubuh Kristus. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari semuanya memperlihatkan kasih persaudaraan dimanapun kita berada. Jika ada orang, teman kita dari suku yang lain, hormatilah. Sayangilah mereka. Buatlah mereka menjadi sahabatmu. Jika ada suku Jawa, itu adalah sahabat kita. Jika ada agama yang berbeda dengan kita, siapa misalnya? Agama apa misalnya? Buddha, Hindu, Katolik, Islam. Kita harus menempatkan mereka menjadi sahabat kita. Kita berbeda, tetapi harus menjalin persahabatan kita. Carilah sahabat-sahabatmu sebanyak mungkin. Dan janganlah ciptakan permusuhan kepada siapapun. Kita satu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang menciptakan kehidupan kami begitu indah di dalam perbedaan-perbedaan kami. Engkau memberikan yang terbaik ke dalam kehidupan kami. Dan Engkau mengarahkan hidup kami, membimbing anak-anakmu sekolah minggu, supaya kami mampu menempatkan diri kami sebagai sahabat kepada setiap orang yang berbeda dengan kami. Biarlah kami menjadi pembawa damai persaudaraan di tengah-tengah kehidupan kami. Bimbing, arahkanlah kehidupan anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tetap bertumbuh di dalam firman Tuhan, tetap memperlihatkan kasih Yesus Kristus, memperlihatkan persekutuan, persaudaraan dengan sesamanya. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu sekolah minggu yang saat ini dalam keadaan sakit,
terbaring di rumah sakit maupun di rumahnya, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat orang tua kami, orang tua sekolah minggu, dimanapun saat ini. Mari Tuhan bantu mereka, tolong mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Kami menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati, menyertai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu ayat hafalan buat minggu ini. Mulai dari kelas kecil, itu ayat hafalannya adalah Tuhan Yesus ada di hatiku. Nah untuk kelas tengah, dari Efesus 2 ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah untuk ayat hafalan kelas besar apa Kanita? Ayat hafalan kelas besar itu dari Efesus 2 ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Itu Kak. Oke adik-adik harus mengumpulkan nanti ya semua ayat Harus hafalannya. dihafalin ya Kak. Oh iya benar dihafalin juga. Nah adik-adik sekarang kita mau ada aktivitas nih Kak minggu ini. Dan nanti dilanjutkan dengan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bang Dano. Bang Daniel Manurung. Iya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita ada aktivitas sekolah minggu nih adik-adik. Nah untuk yang pertama aktivitas kita langsung aja dari kelas kecil ya. Dari kelas kecil ada aktivitas mewarnai, yaitu adalah mewarnai gambar Tuhan Yesus beserta adik-adik di sini. Nah nanti hasil mewarnainya difoto ya di grup kelas masing-masing, terus dikirim juga di grup kelas masing-masingnya ya. Nah selanjutnya ada aktivitas juga untuk kelas tengah. Untuk kelas tengah ini aktivitasnya ada kaitannya dengan firman Tuhan kita minggu lalu. Yaitu adik-adik, karena adik-adik itu adalah anak-anak Tuhan dan milik Tuhan, jadi adik-adik harus taat sama perintah Tuhan dan harus mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah untuk itu adik-adik harus menghubungkan gambarnya sesuai dengan kegiatan-kegiatannya ya adik-adik. Setelah dihubungkan nanti sama seperti yang lain juga difoto dan dikumpulkan di grup kelas masing-masing. Dan yang terakhir, aktivitas untuk kelas besar. Nah, untuk kelas besar ini adalah tentang aku cinta firman Tuhan. Karena adik-adik milik Tuhan, adik-adik juga harus sayang dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik harus cinta dengan firman Tuhan. Nah, makanya aktivitas kita hari ini berkaitan dengan firman Tuhan. Adik-adik mengisi TTS-nya, diisi dengan benar, difoto, dan kemudian dikirim di grup kelas masing-masing. Nah, itu dia adik-adik untuk aktivitas kita minggu ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya Bang Dani juga ada pengumuman khususnya untuk kelas Yerusalem. Adik-adik untuk Yerusalem tetap mengikuti ibadah sesuai dengan ibadah yang sudah dibagikan di kelas Yerusalem. Sampai nanti ada pengumuman tentang inaugurasi untuk kelas Yerusalem. Jadi adik-adik kelas Yerusalem jangan dulu stop untuk ibadah ya, tetap bergabung dengan sekolah minggu sampai ada pengumuman inaugurasi dari Abang Daniel di grup kelas Yerusalem. Demikian aktivitas untuk pengumuman kita hari ini. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, Kak Fani, tadi kan kita udah ngasih tahu nih ayat hafalan minggu ini. Sekarang kita mau ngumpulin persembahan nih Kak. Nah adik-adik disiapin persembahannya, terus nanti mama papa boleh kirim persembahannya ke nomor rekening gereja. Oke. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Fani? Nyanyi lagu Mar Olop Olop Tondiki. Salas rohaku mandor
Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, kakak dan abang tetap ingatkan untuk adik-adik selalu menjaga kesehatan ya. Betul ya kak dan abang? Betul, Kak. Nah dengan cara apa tuh? Bang Danung boleh tolong kasih tahu? Yang pertama, makan dan minum yang benar, terus ada istirahat yang cukup, jangan banyak main game ya, harus banyak olahraga juga walaupun di rumah. Terus nurut juga sama mama dan papa. Dan terakhir Kak Yunita, Harus selalu setia baca Alkitab dan juga berdoa. Nah, itu tadi Poin-poinnya iya, ya, Kak. poin-poin jaga kesehatan ya Kak. Ya. Nah sekarang adik-adik semua boleh bangkit berdiri, ambil sikap doa yang baik. Kita mau nyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan saksikan, Tuhan minta buktinya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Ya, adik-adik kami semuanya, puji Tuhan, ibadah kita pada ibadah sekolah minggu hari Minggu ini telah selesai. Doa kami dari seluruh pendeta, Amang dan Inang Sintua, juga kakak, abang sekolah minggu. Semoga adik-adik kami dalam keadaan sehat. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.